Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia, channel yang membahas tentang berbagai hal dunia psikolog yang pastinya bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Pada video kali ini, kami akan memberikan salah satu penjelasan yang pastinya sangat penting dan juga dapat menjadi ilmu untuk kalian, yaitu 6 batasan memposting story di media sosial. Video kali ini pastinya akan membantu kalian yang tergila-gila dengan medsos, dikarenakan media sosial bisa menjadi candu untuk para penggunanya. Media sosial saat ini berperan sebagai platform yang memang memberikan kemudahan untuk kita semua berbagi segala hal dari kehidupan sehari-hari, baik itu suasana hati, kegiatan harian, sampai berbagi permasalahan yang kita alami. Kita cukup mempostingnya di story, kemudian apapun yang kita rasakan bisa diketahui oleh semua orang di dunia. Praktek ini kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Namun, tahukah sahabat, dalam berbagi banyak di antara kita yang seringkali melupakan batasan. Kita cenderung berbagi lebih dari yang seharusnya, hingga pada titik di mana privasi mulai menjadi hal yang kabur. Kita berbagi tanpa memikirkan efek jangka panjang yang mungkin saja terjadi, apalagi dalam era digital seperti sekarang ini. Apa yang pernah kita bagikan di internet bisa saja tercatat untuk selamanya, dan hal ini dapat berpotensi digunakan tidak pada tempatnya. Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa tidak menjaga privasi di media sosial bisa berdampak buruk. Bukan sekedar merusak reputasi, namun pun bisa membahayakan keamanan pribadi. Oleh sebab itu, penting untuk kita memahami batasan dalam membagi story di media sosial, baik Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Batasan membagikan momen di media sosial. Membagikan momen di media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu ada batasan agar privasi dan kepentingan pribadi tetap terjaga dengan baik. Kita perlu mengevaluasi batasan yang harus ditetapkan saat membagikan momen di media sosial, seperti jenis informasi yang sebaiknya tidak diunggah, waktu yang tepat untuk membagikan, sehingga kita tahu bagaimana melindungi keamanan pribadi dan menjaga hubungan dengan orang lain tetap baik. Pengetahuan mengenai batasan ini penting untuk memahami cara menggunakan medsos dengan bijak dan secara efektif. Maka berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian memposting story di media sosial yang kalian miliki. Untuk yang pertama, pahami apa yang layak dibagikan dan apa yang tidak layak. Kalian tidak perlu membagikan setiap detail kehidupanmu di media sosial. Sebelum memposting sesuatu, pertimbangkan relevansi dan dampak dari informasi tersebut. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah, apakah informasi tersebut penting untuk dibagikan atau tidak? Apakah akan merugikan orang lain jika dibagikan? Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan tersebut adalah iya, lebih baik menahan diri dan tidak mempostingnya. Selanjutnya, nomor 2, hindari membagikan lokasi secara real time. Walaupun terkadang menarik untuk berbagi lokasi secara real time kepada netizen, ternyata praktek ini sebetulnya bisa berbahaya. Menunjukkan di mana kalian berada setiap saat tidak hanya merusak privasi saja, namun bisa membahayakan keamanan pribadi kalian. Lebih baik menahan diri dan berbagi informasi lokasi ini kecuali jika benar-benar memang penting dan juga perlu. Selanjutnya, nomor 3, jaga privasi orang lain. Ketika kalian berada dengan orang lain dan ingin membagikan momen tersebut, selalu meminta izinlah mereka terlebih dahulu. Jangan asumsikan bahwa semua orang nyaman dengan kehidupan pribadinya dibagikan secara online. Menghargai privasi orang lain adalah praktek baik yang perlu diikuti oleh semua netizen pengguna di media sosial. Oleh sebab itu, setiap orang mempunyai hak atas privasinya sendiri. Apabila kalian menemukan konten yang menarik dan akun pribadi orang lain, bagus untuk diingat bahwa kamu harus mendapatkan izin sebelum membagikannya. Ini bukan hanya tentang etika, namun juga tentang menghargai hak privasi orang lain. Orang mungkin mempunyai alasan sendiri mengapa mereka tidak membagikan konten tersebut secara publik. Selanjutnya, nomor 4, jaga data diri kalian. merupakan saran penting dalam menjaga privasi di media sosial.
data pribadi seperti alamat rumah, tanggal lahir, atau nomor identitas penting untuk tetap dijaga kerahasiaannya. Harus Anda ketahui data seperti ini bisa dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya bisa berpotensi merugikan diri kalian sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting untuk diutamakan. Selanjutnya poin kelima, mempamerkan barang mahal atau hal tersebut dianggap biasa dan keren. Harus kalian pahami, menunjukkan barang-barang mewah atau melampirkan keberhasilan kalian secara terang-terangan, ternyata hal tersebut dapat mengakibatkan orang lain merasa cemas dan tidak puas dengan kondisi mereka. Penting untuk diingat bahwa media sosial bisa menjadi tempat yang membuat orang merasa tertekan. Jadi, sangat penting untuk menggunakan medsos secara bijaksana dan empatik kepada pengguna yang lain. Selanjutnya nomor 6, memanfaatkan fitur teman dekat. Banyak platform media sosial sekarang menawarkan fitur yang memungkinkan kalian untuk memilih siapa saja yang dapat melihat postingan kalian. Fitur ini memberikan kalian kontrol lebih atas privasi yang kalian miliki. Cara ini bisa menjadi alternatif yang bagus jika kalian ingin berbagi sesuatu lebih pribadi atau sensitif. Pada dasarnya media sosial adalah tempat untuk berbagi, tetapi jangan lupa bahwa tidak semua hal perlu untuk dibagikan. Penting juga untuk kita selalu mempertimbangkan konsekuensi sebelum memposting sesuatu di media sosial. Pada akhirnya, keyakinan bahwa kita telah berbagi sesuatu batas dan tetap menjaga privasi akan memberikan rasa aman, sehingga oleh karena itu sangat direkomendasikan untuk memperhatikan sejumlah poin yang kami sebutkan di atas. Di antaranya adalah yang pertama, memahami apa yang layak dibagikan dan apa yang tidak layak. Selanjutnya, hindari membagikan lokasi secara real time. Lalu nomor 3, jaga privasi orang lain. Selanjutnya, jaga data dirimu. Lalu nomor 5, memamerkan barang mahal itu tidak keren. Dan yang terakhir, memanfaatkan fitur teman dekat. Itulah pembahasan kami tentang 6 batasan memposting story di media sosial. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.